perasaannya nih masuk rekomendasi? Aduh, seneng banget karena yang bikin lebih senang adalah ini tuh masa pandemi ya, dimana benar-benar masa yang susah banget untuk kita semua. Terlebih lagi untuk industri film, dimana kan waktu awal pandemi kita ngerasain nih bioskop tutup. Terus pas Kukira ke Rumah tayang juga kapasitasnya nggak full, ada kursi yang nggak bisa diisi, kita harus berjarak. Jadi kekhawatiran aku sebagai produser film ini tayang di bioskop itu gede banget. Hari pertama tayang tuh sampai nggak bisa tidur, sampai nggak cek handphone, cek studio, karena benar-benar ini project pertama kan. Pastilah pengen filmnya ditonton sama banyak orang. Tapi nggak muluk-muluk juga sampai 2 juta sih sebenarnya. Nggak targetin sampai 2 juta, 100.000 aja aku udah seneng banget, karena ada 100.000 orang nih yang nonton karya pertama aku gitu. Tapi ternyata luar biasa, emang rencana Tuhan sampai 2 juta itu seneng banget, karena ini bisa menjadi awal lagi film Indonesia bisa box office, dan yang paling penting orang bisa kembali lagi ke bioskop, udah nggak takut lagi ke bioskop, dan akhirnya kita bisa hidup lebih normal lagi gitu dari sebelumnya kan. Kita udah ada hiburan baru lagi, bioskop dan tadi sempat tutup gitu. Apa yang membuat kamu tidak percaya sampai yang cukup 100.000 aja? Sebenarnya bukan percaya sih, cuma karena aku di sini udah jadi produser, aku lebih memikirkan resiko gitu. Kayak aku yang aku pikirin tuh resikonya dulu dan yang buruk-buruknya dulu. Karena kan kalau yang buruknya terjadi, apa nih plan B aku gitu? Apakah akan aku jual ke OTT, atau kalau misalnya emang rugi, apa yang aku harus lakukan gitu kan? Jadi ya karena mikirnya udah ke segi bisnis, jadi memang aku selalu ngeset kemungkinan terburuk dulu gitu. Oke, kalau ini nggak box office, sebagai produser aku harus apa, harus gimana langkahnya untuk film ini. Jadi memang kemungkinan terburuk dulu lah, bagaimana kalau ini cuma 100.000 penonton atau bahkan kurang dari itu, apa mau jual ke OTT mana, kita udah panjang perencanaannya gitu ya. Tapi ternyata sampai 2 juta penonton gitu, makanya nggak nyangka juga. Tadi dikatakan film tersebut sempat tayang juga di Malaysia nih Kak. Iya, betul. Itu ada rencana nggak sih Kak untuk datang bertemu langsung dengan para penggemar di negara sana? Pengen banget, karena banyak banget orang Malaysia yang DM aku gitu, ini Kukira ke Rumah udah tayang di bioskop, bahkan mereka ikutan mereview Kukira ke Rumah di TikTok sama kayak orang penonton Indonesia yang review gitu. Aku nggak nyangka mereka seniat itu, dan ternyata dapat kabar juga Kukira ke Rumah box office kan, kalau nggak salah film kedua dengan penonton terbanyak, yang kesatunya itu film Hollywood. Jadi kayak benar-benar nggak nyangka banget kok bisa sampai hype-nya nyampe ke Malaysia ya. Jadi pengen banget sih bisa nyapa-nyapa di sana, cuma kan kondisi sekarang nggak tahu memungkinkan atau enggak. Di sana karantinanya gimana aku juga belum update, jadi ya kita lihat nanti. Apa sih nggak buat Prilly mau menjadi produser film? Awalnya tuh karena aku pengen bikin cerita sendiri. Jadi ngobrol-ngobrol sama Umay, kita bikin cerita, tiba-tiba ya udah kita jadiin film yuk. Kan kalau misalnya bukan aku produsernya, belum tentu ada produser yang mau gitu kan kita nggak bisa gimana ya, orang tuh pasti nggak akan yakin sama kita kalau kita belum membuktikan dulu nih, kalau karyanya belum berbicara dulu nih. Ya makanya akhirnya modal nekat. Oke, kita bikin yuk film ini. Umay pertama kali sutradara, aku pertama kali produser, tapi walaupun modal nekat, tetap tuh kita belajar selama setahun gimana caranya memproduksi film, pilih orang-orang yang tepat untuk berada di tim kita, line pro-nya, kru-krunya, make up, kostum, meeting bareng-bareng kru. Umay juga belajar bikin shot list, berguru sama Pak Monti-Tiwa kan supervisi kreatif kita juga gitu. Jadi kita diawasin sama dia. Akhirnya sampai pas syuting aja, hari pertama syuting aku baru yang kayak oh my god, it's happening. Gila, ini syuting lo yang meeting sama kru dari awal gitu, yang pusing-pusing gitu. Ya akhirnya karena emang sesimpel aku pengen punya cerita dan pengen film aku itu raise awareness soal sesuatu yang penting, soal isu-isu yang penting, kayak di Kukira ke Rumah tuh mental health kan. Habis itu ya udah akhirnya produserin sendiri. Kalau nunggu produser yang nawarin kan sampai kapan nih, kita nggak tahu gitu. Sejarah dengan sukses ini ada perjuangan yang berdarah, terutama untuk meyakinkan aku udah sebagai betul. Boleh cerita nggak pengalaman akhirnya ditolak sama itu dan sebagainya, akhirnya bisa sukses masuk film dan diterima nonton begitu? Iya. Meyakinkan kru itu tugasnya Umay ya. Jadi Umay yang satu-satu nge-whatsappin kru-krunya, dan memang kru-kru yang kita tawarin di Kukira ke Rumah tuh bukan kru-kru yang udah punya nama besar gitu. Memang kru-kru yang ketemu kita di sepanjang kita berkarir. Kayak ada kru-kru yang dulu jadi kru aku di sinetron, Umay juga jadi kru dia di FTV, dia di sinetron gitu. Jadi bukan kru-kru yang
bukan kita pilih nama besar, tapi kita pilih kru-kru yang pernah kerja sama kita, sevisi sama kita, dan sehati gitu sama kita. Karena kan kalau enggak, mana mungkin sih ada kru besar yang mau percaya sama ini siapa, Prilly jadi produser, Umay jadi sutradara gitu kan. Kita juga sadar akan hal itu, dan itu wajar aja terjadi. Ya karena mungkin mereka kan belum yakin ya, kita belum punya karya apa-apa. Nah ya udah, akhirnya kita pilih kru-kru yang emang udah kenal kita, udah pernah kerja sama kita. Kalaupun ada kru yang baru, itu kru yang emang yakin kalau kita tuh anak-anak muda bisa kok bikin film. Ya lumayan perjuangannya itu, Umay ngebuk kru-krunya, aku ngebuk pemain. Kalau aku ya lumayan, aku juga nawar-nawarin ke pemain, ke manajer. Ada yang nggak suka, ada juga yang mungkin menganggap ini kayaknya kurang gitu filmnya, dan nawarin ke beberapa orang juga, bahkan nawarin ke OTT gitu-gitu. Ya pasti kalau karyanya belum berbicara, orang pasti akan merendahkan dulu ya. Itu memang udah duniawi dan manusiawi juga. Film ini cerita tentang mental health ya. Mungkin ada pengalaman ketika nonton langsung di langsung nonton atau lewat medsos, kita ngasih pengalaman yang terutama akhirnya pesannya ketangkap nih nonton. Banyak banget yang DM aku kayak, makasih ya Kak, gara-gara film Kukira Kau Rumah, mama papa aku jadi lebih ngerti gimana caranya menghadapi aku, karena aku bipolar disorder gitu. Tapi papa mama aku belum begitu percaya gitu sama diagnosa psikiater gitu. Tapi karena film ini, mama papa aku jadi lebih baik sama aku. Bahkan ada yang ngasih lihat capturean chat pacarnya sebelum dan sesudah nonton Kukira Kau Rumah. Jadi pas sebelum nonton Kukira Kau Rumah tuh dia cuek banget pacarnya. Tiba-tiba diajakin nonton Kukira Kau Rumah, karena si ceweknya ini sama sifatnya sama karakter Niskala yang ada di film Kukira Kau Rumah, cowoknya tuh jadi kayak, oh ternyata yang kamu rasain tuh itu ya, maaf ya aku selama ini cuek apa. Terus dia nge-capturein chat pacarnya setelah Kukira Kau Rumah jadi baik, jadi sweet gitu kan. Ya kan kita jadi seneng ya, maksudnya kita bisa memberikan impact dan pengaruh ke hidup orang lain gitu. Bahkan ada juga ke pemain Tante Yuni Priscilla, ada yang nge-DM dia bilang ngelihat adegan ibu meluk Niskala tuh aku berasa dipeluk, karena ibu aku meninggal di kecelakaan pesawat. Jadi aku udah gak ada yang nguatin lagi, tapi nonton film Kukira Kau Rumah aku dapet kekuatan baru. Itu kan baca-bacain DM gitu ya, sampai nangis, sampai nggak percaya bahwa ternyata film ini bisa sangat berpengaruh untuk hidup orang lain gitu. Dari kan tadi kamu bilang kru kamu sama kru Umay, dari berarti mereka saling ibaratnya percaya sama kamu kan, walaupun pertama buat film tapi akhirnya rekor muri loh 2 juta. Ini berawal dari saling percaya aja, oke gue bantuin Prilly lah, bantuin Umay gitu. Iya, mereka tuh mau bantuin Prilly gitu. Ada mungkin beberapa dari mereka yang bahkan menurunkan harganya untuk Cinemaco Pictures, karena mungkin ngelihat Cinemaco Pictures PH baru, Prilly baru jadi produser, Umay baru jadi sutradara, ya udah gue nggak usah mahal-mahal deh, gue segini deh buat kalian. Ada loh, baik banget, maksudnya kayak ya ampun baik banget. Tapi memang kita menjanjikan kalau sampai film ini sukses ada bagian untuk mereka gitu, karena kan kita nggak mau ya udah dibaikin gitu dikasih harga persahabatan gitu. Kita pasti akan menghargai juga mereka yang udah mau gabung sama kita dari awal. Jadi luar biasa sih kru-krunya, terus bener-bener yang menghargai banget. Walaupun Umay lebih muda dari mereka, tapi mereka benar-benar nanyain pendapatnya Umay, diskusi sama Umay. Walaupun aku juga lebih muda dari mereka, mereka sangat respect sama aku di lokasi. Kalau posisi aku juga sebagai produser dan pemain gitu. Jadi luar biasa sekali ya. Mungkin ini udah ya makanya dikasih rezekinya sama Tuhan ya, karena beneran yang kerja di dalam sini tuh tulus banget semuanya. Udah dikutip tadi dengar ngomong Pak Manas sendiri, ini saya nggak percaya gitu, setahun, 2 tahun, 10 tahun bikin film aja belum tentu dapat rekor muri. Gimana, ada perasaan kamu bikin gue mau bikin film bagus lagi nanti next, ada perasaan bangga banget nggak sih? Pastilah perasaan bangga dan juga ya beban ya, karena kan jadinya dilabelin sebagai produser box office gitu. Aku sangat nggak mau dilabelin itu, karena menurut aku film box office itu karena semua yang kerja di dalamnya, bukan karena aku doang, bukan karena Umay doang, bukan karena pemainnya, tapi karena kru, writing, makeup, semua itu berpengaruh. Jadi ya aku lebih senang dibilang sebagai produser muda yang alhamdulillah karyanya dilihat banyak orang gitu, daripada langsung dicap produser box office. Karena nanti yang next film Kukira Kau Rumah kan belum tentu mendapatkan respon yang sama, karena semua itu tergantung cerita, tergantung momen juga harus pas gitu. Cuma ya memang jadi lebih semangat aja sih berkarya, karena udah tahu celahnya gimana gitu jadi produser. Waktu Kukira Kau Rumah kan ngeraba-raba banget semuanya gitu, budgeting yang ngeraba,
bingung arahnya mau kemana. Sekarang udah tahu step-stepnya. Oke, kalau mau produksi film stepnya gini, jadi udah lebih rapih sih sekarang, makanya jadi lebih pede juga kalau mau produksi film. Jadi sudah ada gambaran nanti bakal produksi lagi apa mungkin udah ada Sambungan. rencana? Oh, sebenarnya sebelum Kukira Kau Rumah Tayang, Cinemaku Pictures tuh emang udah bikin schedule kita mau kerjain project apa aja. Soalnya sebelum Kukira Kau Rumah Tayang pun aku udah memproduksi series kan, dan udah tayang juga, alhamdulillah juga viewersnya bagus gitu. Nah, abis Kukira Kau Rumah ada series lagi yang aku produserin tapi aku nggak main. Kita juga lagi persiapan film dan series juga. Jadi memang karena kita udah ada timnya, jadi udah ada tim kreatifnya yang nulis-nulis skenario. Kita juga udah ada beberapa partner yang kerja sama kita untuk menayangkan seriesnya. Jadi ya udah jalan terus ya, alhamdulillah PH-nya.